Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Aranta, dosen Teknik Informatika Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan terkait deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pemodelan dan simulasi yang sesuai dengan kebidayangan saya di bidang ilmu komputer. Mata kuliah ini memiliki kode mata kuliah D18KB311 dengan bobot 3 SKS, dan mata kuliah ini dibagi dalam 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan tatap muka untuk pembelajaran dan 2 kali pertemuan UTS dan UAS. Materi pemodelan simulasi akan dibagi dengan beberapa subtopik materi kajian, yaitu yang pertama adalah terkait pemahaman terkait pemodelan dan simulasi. Dilanjutkan materi kedua adalah terkait dengan pembacaan data diskrit dan kontinu. Setelah mahasiswa mengetahui data diskrit dan kontinu, maka mahasiswa akan diajak untuk membahas terkait tools-tools yang digunakan. Ketika penggunaan tools sudah selesai, mahasiswa akan diajak untuk mempelajari bagaimana melakukan plotting data yang diintegrasikan dengan aplikasi-aplikasi yang saat ini sedang digunakan. Setelah itu, mahasiswa akan diajak melakukan uji normalitas, diajak dengan uji regresi, lalu mempelajari teknik forecasting. Setelah teknik forecasting, mahasiswa akan diajak melakukan uji ANOVA. Nah, 8 topik ini yang akan menjadi bahan kajian selama mata kuliah ini. Pada mata kuliah ini akan dibagi menjadi 4 buah CPL. Yang pertama adalah CPL 1, CPL 2, CPL 6, CPL 7 yang sudah diuraikan dalam laman RPS. Tentu saja RPS ini sudah disetujui oleh Kaprodi dan Ketua Gugus Mutu Universitas Mataram. Yang selanjutnya dari CPL ini dipisah lagi menjadi CPMK, di mana CPMK pertama adalah mahasiswa mampu mengenali pemodelan dan simulasi dan penerapannya dalam bidang teknik informatika. Yang kedua adalah mahasiswa mampu mengetahui peranan penggunaan pemodelan dan simulasi dalam sistem yang kompleks. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu menggunakan tools analisis untuk mengolah data-data yang kompleks. Baik, berikutnya adalah sistem evaluasi dalam mata kuliah pemodelan simulasi. Dalam mata kuliah pemodelan simulasi, evaluasi penilaian dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama adalah tugas, yang kedua adalah kuis. Setelah kuis adalah simulasi sederhana yang ditutup dengan tugas besar, di mana untuk tugas bernilai 10% dari total penilaian, untuk kuis bernilai 30%, untuk evaluasi di bidang simulasi adalah 25%, dan di tugas besar adalah 35%. Dengan nilai-nilai tersebut diharapkan mahasiswa nanti bisa mendapatkan nilai pengukuran yang terbaik dan bisa dinilai secara subjektif. Berikutnya kita akan lanjut dalam bentuk proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas di mata kuliah pemodelan simulasi. Selamat menyaksikan. Data itu diplotkan, dia membentuk pola-pola, salah satunya yang ada di atas ini ya, yang tetapi bukan yang no correlation ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini berarti data itu memiliki pengaruh gitu ya. Pengaruhnya seperti apa? Nah, sekarang kita akan coba. Jadi kalau di sini yang pertama adalah perfect positive correlation, ini ke atas. Perfect itu berarti dia naiknya smooth ya, rapi gitu, naik satu garis gitu. Itu adalah perfect positive correlation. Lalu ada perfect negative correlation, turun rapi seperti ini. Lalu ada low degree of positive correlation, dia agak nyebar tapi masih naik. Ada low degree negative correlation, nyebar juga tapi dia turun. High degree positive correlation dan high degree negative correlation. Nah, kalau yang seperti ini atau selain yang ada di sini itu namanya no korelasi. Kalau datar itu berarti nggak ada korelasinya. Nah, kita coba ambil satu contoh. Perfect positive korelasi ini seperti apa? Gitu ya. Ketika teman-teman memiliki satu buah data yang ingin dicek apakah dia ada korelasinya atau tidak, itu kita menggunakan yang namanya regresi.
Contohnya, apakah ada pengaruh jam dengan tingkat kedatangan konsumen, gitu ya? Oh, ternyata tingkat kedatangan konsumen itu dari jam sampai jam sekian sampai jam sekian itu seperti ini. Anggap aja dari jam 7.00 sampai jam 9.00 dia naik kayak gini. Nah, ini berarti dia adalah perfect positive korelasi. Atau apakah ada pengaruh suhu udara dengan tingkat penjualan es krim atau tingkat penjualan es kelapa muda di Kota Mataram gitu. Misal teman-teman punya data penjualan es kelapa muda di Kota Mataram gitu. Nah, lalu teman-teman punya data suhu harian gitu. Ternyata suhunya ini di bulan ini cenderung stabil naik terus ya, atau stabil di angka 32 derajat, maka penjualannya naik. Berarti dia adalah perfect positif korelasi gitu. Udah. Kalau semisal dia menurun, contohnya apa ya? Kalau yang menurun itu apakah ada pengaruh persebaran vaksin terhadap penurunan angka COVID-19 gitu ya. Ketika dia nilai plotnya seperti ini, berarti berpengaruh vaksinnya ini untuk mengurangi penularan COVID-19 gitu ya. Jadi ini kuncinya ada di dua ini. Kalau dia naik berarti dia perfect positif. Kalau dia turun berarti perfect negatif. Gitu. Ya sama aja kayak teman-teman ketika menyimpulkan bahwa semisal dulu itu ya waktu kita baru-baru kenal COVID itu ya, COVID yang tanpa ada protokol kesehatan, dia akan naik terus grafiknya seperti ini. Berarti dia berkorelasi antara lemahnya penggunaan protokol kesehatan dengan peningkatan COVID-19. Gitu. Nah, kalau di sini berarti ada pengaruh penggunaan vaksin terhadap penurunan COVID-19. Kalau hasilnya seperti ini. Jadi dengan data normal tadi, data normal yang homogen tadi, kita bisa menggunakan untuk analisis yang seperti ini. Ya banyak ya penerapannya, jadi nggak hanya seperti itu saja. Tapi kalau secara garis besarnya, kalau dia ANOVA itu untuk melihat masing-masing sampel ini ada perbedaan perlakuan ini berjalan atau tidak. Kalau yang di regresi, ketika kita punya dua data atau dua komponen data yang berbeda, itu kita lihat ada korelasinya apa enggak. Ya tadi kayak satunya data persebaran vaksin, yang satunya data positif negatif COVID gitu kan. Kan datanya beda. Nilainya jauh beda. Ini data vaksin anggap aja ribuan gitu. Data bentuknya ribuan, data penurunan angka COVID misal jutaan gitu. Nah, itu berbeda gitu. Tapi ini yang namanya regresi. Dia bisa kita gunakan untuk melihat apakah ada pengaruh atau tidak gitu. Pengertian regresi, jadi analisis regresi dalam statistik merupakan salah satu metode yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel lainnya, gitu ya. Contohnya, jadi kalau kita punya data tadi, itu kita bisa lihat ada pengaruhnya atau tidak. Nah, syarat proses regresi yaitu merupakan data yang bersifat valid dan reliable. Dia itu harus normal dan linear. Jadi datanya benar dan datanya normal. Syarat regresi, dasar pengambilan keputusan biasanya mengacu pada dua hal. Ya sama, nilai signifikansi ya kayak ANOVA tadi. Jika nilai signifikansinya 0,05 maka artinya variabel X mempengaruhi variabel Y. Jika nilai signifikansinya 0,0 lebih besar daripada 0,05 artinya variabel X tidak mempengaruhi variabel Y. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba untuk t-value. Nilai T mengukur ukuran file perbedaan relatif terhadap variasi dalam data sampel Anda. Contohnya t-value bandingkan nilai T hitung dengan tabel T uji. Jika nilai T hitung atau T tabel lebih besar, maka artinya variabel X mempengaruhi. Jika dia lebih kecil, berarti variabel X tidak mempengaruhi. Nah, sekarang untuk regresi ini sebenarnya saya lupa kayaknya ada yang versi Excel-nya, tapi di sini saya ingin mengenalkan satu aplikasi ya. Nanti bisa dicoba di R juga bisa, tentu saja bisa. Ini ada namanya PSPP ya aplikasinya. Ini ada nilai trust dan partisipasi, gitu ya. Nilai trust dan partisipasi ini ya mungkin ini contoh data ya. Mungkin ini adalah
nilai kepercayaan dan nilai partisipasi. Jadi ada pemilihan calon wali kota gitu ya, nilai trustnya 42 diambil dari proses perhitungan tertentu, nilai partisipasinya 29, nilai trustnya 33, partisipasinya 26, dan seterusnya. Kita ingin mencoba melakukan pengecekan uji regresi gitu ya. Kita lihat apakah ada pengaruh atau berpengaruh nggak sih nilai trust dengan nilai partisipasi gitu ya. Ataukah ada nggak sih pengaruh semisal kalau calon wali kota itu apa ya yang bisa dimasukkan ke nilai trust itu ya. Mungkin survei ya, kira-kira wali kota ini seperti apa, background pendidikannya seperti apa, asalnya dari mana. Contohnya kalau wali kota ini berasal dari misal dari daerah tertentu ya, kita lihat calon wali kota Lombok Barat gitu ya, dia dari desa tertentu, nilai trustnya nilai sekian apa aja gitu. Lalu nilai partisipasi yang hadir saat rapat sekian gitu. Atau nilai masanya ketika melakukan orasi sekian. Nah, modelnya seperti itu. Nanti kita bisa lihat apakah ada pengaruh daerah asal dari calon kandidat wali kota itu terhadap ini kedatangan peserta saat berorasi. Ini modelnya seperti itu. Tapi ini nanti datanya bisa dimanipulasi berbagai macam contoh data. Intinya ada dua, teman-teman ingin menguji dua hal ini. Apakah ada pengaruh nilai tertentu dengan nilai tertentu? Kalau di sini mungkin durasi jam bermain sosmed gitu ya teman-teman, saya minta isi link Google Form berikut, tuliskan berapa jam Anda bermain sosmed gitu. Dan saya ingin melihat IPK Anda saat ini gitu. Saya ingin melihat apakah ada pengaruh nilai belajar terhadap durasi bermain sosmed gitu. Itu bisa gitu ya. Jadi ini adalah contoh kasus yang dinilai regresi. Nah, aplikasinya namanya PSPP. Linknya sudah ada, silahkan di-download. Gitu ya. Datanya itu tinggal di import saja. Jadi nanti klik file, import gitu ya, masuk di sini. Lalu di next terus nanti muncul. Lalu menuju menu analyze regression linear. Masukkan nilai dependennya, partisipasi Y, masukkan trustnya X gitu ya. Lalu nanti muncul sama untuk hasil luarannya kita lihat untuk nilai ANOVA-nya di sini. Nilai signifikansinya 0,000, berarti dia lebih kecil dari 0,05. Berarti bisa disimpulkan bahwa ada pengaruh gitu ya, nilai trust dengan nilai tadi apa namanya partisipasi, sehingga itu berpengaruh. Ya tadi kita ingin melihat durasi bermain jam, ya, durasi bermain sosmed dengan IPK gitu ya. Atau durasi jumlah uang jajan terhadap nilai IPK gitu. Saya ingin melihat kira-kira kalau uang jajannya mahasiswa itu sebulan 1 juta sama yang sebulan 2 juta itu ada nggak pengaruhnya? Jadi nanti kita lihat, oh ternyata yang uang jajannya lebih sedikit, dia lebih pinter gitu. Atau yang uang jajannya lebih banyak, dia lebih pinter. Nah itu. Jadi yang regresi ini perannya di sana. Pembahasannya di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama adalah untuk bagian pertama ringkasan model dalam tabel menjelaskan nilai korelasi hubungan R tersebut sama dengan 0,50. Berdasarkan output yang diperoleh, koefisien determinansi R square sebesar 0,25, yang mana menyiratkan bahwa pengaruh variabel independen kepercayaan terhadap variabel partisipasi tersebut sama dengan 25%. Pengaruhnya di sana. Uji ANOVA dari outputnya diketahui bahwa F hitung 17,69 dengan signifikansi taraf 0,00 lebih kecil, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel berpartisipasi, atau dengan kata lain ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Lalu uji regresi sebagaimana keluaran koefisien nilai konstanta A sama dengan 9,61 nilai B-nya ini. Sedangkan nilai kepercayaan B koefisien regresi adalah 0,44, sehingga kepercayaan regresi dapat ditulis Y sama dengan A ditambah BX sama dengan 9,1 ditambah 0,44. Lalu persamaan ini dapat diterjemahkan
konstanta nilai 9,61 berarti nilai konsisten variabel partisipasi adalah 9,61. Koefisien regresi X sebesar 0,44 menyatakan bahwa untuk setiap 1% peningkatan nilai kepercayaan, nilai partisipasi meningkat 0,44. Koefisien regresi bertanda positif sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X dan Y adalah linear positif. Gitu ya. Kalau linear positif berarti naik ke atas. Itu kalau diplotin dia akan bentuknya akan seperti itu. Hasil uji regresi, pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana berdasarkan nilai signifikansi dari koefisien tabel diperoleh nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel trust X mempengaruhi variabel Y berdasarkan nilai T diketahui T hitung 4,21 yang ini ya. T tabelnya 2007 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Nah ini kita lihat 2,007 dari mana gitu ya. Ini kita lihat dari nilai alfanya dibagi 2 titik koma NK minus 1 0,5 bagi 2 544 54 ini jumlah datanya dikurang 1 dikurang K dikurang 1 maka 0,025 titik 252 sama dengan 2007. Lihat pada nilai T tabel kita lihat 52 di sini 0,25 nama maka nilainya ada di sini ya 2007. Nah dia ada di sini 2007 nilainya yang kita dapat adalah 2008 atau 4,21 ya 5,21 maka di sini. Jadi kalau dia di belakangnya berarti dia tidak berpengaruh, kalau dia di depannya berarti dia berpengaruh. Nah itu datanya, coba saya cari data saya di. Jadi langkahnya kita lakukan impor data. Setelah impor data kita cari datanya ada di mana gitu ya. Kalau kita taruh di desktop mungkin. Nah, jadi ketika datanya kita pilih di sini, kita lihat apakah datanya itu ada namanya bagian atasnya atau tidak. Datanya memiliki nama atau tidak. Di sini ada use first role as variable names. Jadi biasanya kan data itu kalau Excel itu bagian atasnya itu kan kolom nama gitu ya. Kalau dia ada namanya, itu diklik ininya. Jadi yang bagian atas ini dijadikan keterangan bahwa data ini namanya ini, tabel kolomnya ini gitu. Jadi kita nggak perlu input lagi namanya gitu. Lalu kita next kalau sudah. Nah, otomatis dia datanya muncul seperti ini. Ya. Kalau sudah seperti ini, kita sebenarnya bisa lihat ya, ini data ini udah semuanya atau belum. Kita scroll aja nilai datanya itu tadi. Oh sudah 54 data, sudah masuk. Ya kita langsung apply saja. Oke, ketika sudah seperti ini berarti datanya sudah masuk. Lalu tadi prosesnya gimana? Prosesnya sama ya kayak di Excel itu ya. Cuman di sini tampilannya memang khusus untuk analisis. Di sini ada di analyze, pilih regresi, pilih linear, masukkan nilai partisipasi Y-nya di atas, nilai trust-nya di bawah. Gitu ya. Kenapa nilai Y-nya di atas dan kenapa nilai X-nya di bawah? Ada yang tahu? Kalau ini ya teman-teman, kita sebenarnya tidak boleh dibalik ya. Jadi di sana sudah ada keterangannya untuk kolomnya itu, yang atas itu adalah dependent. Dependent itu berarti dia tidak independen. Data ini dipengaruhi, gitu ya. Kalau independen berarti data ini berdiri sendiri, gitu ya. Contohnya, kalau saya tanya penjualan es kelapa muda dengan suhu di Kota Mataram,
Nah, ini puasa-puasa es kelapa muda terus ini. Oke, yang dependen yang mana? Penjualan es kelapa muda, dependen. Suhunya masuk dependen, ya gitu ya. Kenapa es kelapa muda dependen? Karena ya pada dasarnya ya kita memperkirakan bahwa es kelapa muda ini dipengaruhi sama cuaca. Kalau dia hujan berarti dia kemungkinan banyak yang tutup gitu atau banyak orang yang tidak kepingin es gitu ya. Kalau cuaca, suhu, dia kan nggak ada pengaruh mau dia es kelapa mudanya jualan atau enggak ya tetap dia suhunya naik turunnya bebas, makanya suhu itu independen gitu ya. Lalu ketika sudah ya langsung di OK saja, di OK, nah muncullah 3 kolom tabel yang tadi, sehingga nanti teman-teman bisa menyimpulkan bahwa itu tadi kalau R-nya seperti ini itu seperti apa, lalu signifikansinya 0,10 ini kayak gimana, signifikansi konstan untuk koefisiennya kayak gimana gitu ya. Jadi ini tadi sudah kita jelaskan demonya seperti ini. Ya, semoga nanti kalau teman-teman mengambil case analisis data untuk tugasnya nanti bisa pilih mau regresi, mau ANOVA, terserah. Nanti yang penting ceritanya apa nih latar belakangnya, data ini data apa, diapain, hasilnya apa gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Paham ya? Semoga. Nah, di sini autoregresi itu adalah model autoregresif yang memprediksi perilaku masa depan berdasarkan perilaku masa lalu. Ini digunakan untuk memperkirakan saat ada korelasi antara nilai dalam deret waktu dan nilai yang mendahului dan menggantikan. Anda hanya menggunakan data lampau untuk memodelkan perilaku. Oleh karena itu dinamai autoregresif. Auto itu berarti diri ya. Jadi auto diri sendiri gimana ya? Auto itu bisa otomatis gitu ya. Proses pada dasarnya pada regresi linear dari data yang saat ini seri terhadap satu data atau lebih lampau pada seri yang sama. Jadi kayak tadi itu masalah tadi ya kelapa muda sama suhu cuaca tadi kan kita udah tahu nih dia regresi berpengaruh nih. Kira-kira bisa nggak sih kita bisa pakai menebak? Oh kalau cuacanya segini nanti penjualannya kira-kira segini gitu ya. Ya jadi ini autoregresif ini pengembangan dari regresi tadi gitu ya. Jadi kalau dengan autoregresi nanti kita bisa nebak kira-kira kalau suhunya sekian kira-kira saya perlu nyetok kelapa seberapa banyak gitu, modelnya seperti itu. Nah kita coba contoh kasusnya. Ini datanya disimpan dalam gaji BB. Ini maksudnya kemarin saya dapat datanya itu data gaji pemain baseball ya atau basketball gitu ya. Asing bahasa datanya ini. Yang mewakili rata-rata gaji pemain baseball, gaji pemain baseball dari tahun 2000 hingga 2010. Jadi gajinya ini dikumpulin gitu ya 2000 sampai 2010 itu direkap. Tentu saja nanti bisa diganti gitu ya data apa gitu ya per tahun gitu. Menyesuaikan model autoregresif orde ketiga dari gaji pemain baseball tersebut rata-rata baseball rata-rata dan menguji dengan signifikansi parameter autoregresif orde ketiga. Ya ini maksudnya orde ketiga, orde kedua ini gimana? Nanti kita coba pahami. Yang perlu diperhatikan nilai datanya ada 10, signifikansinya 0,05. Ini kita kasih awalnya 3 orde terlebih dahulu gitu ya. Orde ketiga, orde kedua, orde urutan pertama. Bentuk gambarannya, tadi kan ada 2 kolom ya, ini sama, cuman kolomnya satunya tahun, satunya gaji. Nah inilah, kalau regresi itu dia kolomnya biasanya beda, yang ini tahun, yang ini gaji. Nah pengaruhnya itu bisa, kalau yang ANOVA, kolom pertama dan kedua harus homogen. Gitu ya. Kalau yang ini kolom pertama dan kolom kedua boleh tidak homogen, atau boleh tidak sama. Kita lihat, nah ordenya tadi itu adalah berapa kali teman-teman membuat replikasi datanya. Kalau di sini arahannya sih masih 3 orde ya. Orde itu di copy paste datanya, diturunkan satu nilai setelahnya. Data aslinya yang A sama B ini. Yang ini di copy paste, ditaruh di sampingnya turun satu baris. Ini orde pertama,
orde kedua, dan orde ketiga, gitu ya. Ketika sudah seperti ini, kita lanjutkan ke proses berikutnya. Kita lakukan uji ANOVA itu terhadap nilai 3 orde tadi. Cuman yang diuji ANOVA itu adalah kolom yang di sini ya. Uji ANOVA itu harus memiliki nilai yang sama. Jadi yang bisa dari baris ke-5 sampai baris ke-12 saja. 13 sampai 15 nggak dipakai, yang 4 sampai 2 nggak dipakai karena jumlahnya berbeda. Karena ANOVA kan sensitif sama rata-rata, gitu ya. Jadi makanya dia ini hanya diambil yang sama saja. Dari B5 sampai dengan E12 gitu ya. Yang diambil itu saja. Lalu gunakan tools regresi. Analisis covariance-nya ini ada di contohnya di sana. Jadi 3 X1, X2, X3 tadi teman-teman plotkan, maka munculnya seperti ini. Nah, ini kita lakukan autoregresi beberapa kali. Yang pertama, nilai yang muncul p-value yang paling bawah adalah 0,821. Dia ini kan lebih besar daripada 0,05, berarti data ini belum berpengaruh, gitu ya. Atau data ini masih istilahnya nggak ada pengaruhnya. Ketika dia masih lebih besar daripada 0,5, maka dia dihapus dan dilanjutkan ke orde kedua. Orde kedua kita lihat nilai p-value-nya masih 0,47 gitu ya. Maka data ini juga tidak bisa digunakan untuk memprediksi karena dia masih belum berpengaruh. Kita lanjutkan lagi autoregresi sampai ke yang pertama, kita hapus yang di bawahnya, baru kita plotkan lagi. Menghapusnya di sininya ya, yang dihapus itu yang di sini, sorry kayaknya di sini ya. Ini dihapus dari sini sekarang, berarti dari B5 sampai dengan D5. Terus ke bawahnya sampai berapa ini? Sorry, D12 gitu ya. Lalu nanti ini dihapus, yang E, kolom E dihapus, yang D dihapus, tinggal yang orde pertama yang C ini saja. Berarti dari sini, dari B4 sampai dengan C12. Jadi ketika dia diplotkan, nah di sini sudah ditemukan 0,0045. Jadi kuat, berarti dikatakan ini bisa digunakan untuk prediksi gitu ya. Jadi kalau kita lihat 0,05 untuk ANOVA tadi kan berarti ada pengaruh nih perlakuannya. Berarti di sini kita gunakan untuk uji autoregresif. Nah, ketika kita sudah uji, kita gunakan rumusnya untuk pengujiannya itu adalah yang di sini adalah F27 yang ini. Nilai koefisiennya ditambah F28. F28 itu interceptnya 27 tambah F28 dikali 3,27. 3,27 ini adalah nilai gaji terakhirnya. Maka didapatkan nilai 3,44. Jadi prediksi di tahun 2011 itu adalah gajinya adalah 3,44 juta dolar. Jadi biasanya ini 2,49 juta gitu setahun dalam dolar gitu ya. Ini 3,43 juta dolar. Nah, tentu saja bisa diganti dengan nilai rupiah, nanti bisa dicoba. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Ini untuk yang autoregresif. Nah, itu yang autoregresif, lalu ada multiple regresi. Oh, masih ada lagi materinya ternyata. Multiple regresi. Saya kira sudah habis. Ya, jadi autoregresif yang itu tadi ya. Jadi sampai di sini kita bisa memprediksi gaji di tahun 2011 adalah 3,34. Ada pertanyaan? Bisa ya nanti ya. Nanti dicoba aja ya. Ya seperti itulah. Jadi nanti kita coba kalau ada tugasnya, tergantung tugas nanti seperti apa ya, kita sesuaikan ya. Lalu setelah regresi beres, kita coba masuk materi berikutnya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk saya memaparkan terkait mata kuliah pemodelan dan simulasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.